Ada beberapa kisah di dunia ini yang begitu luar biasa, begitu sulit dipercaya, hingga mampu menggoyahkan semua yang kita pikir kita tahu tentang ingatan dan tentang siapa diri kita. Kisah-kisah ini membuat kita bertanya, mungkinkah sebagian dari ingatan kita sebenarnya bukan milik kita? Nah, malam ini kita akan menyelami salah satu kasus yang paling membingungkan dalam sejarah penelitian fenomena anomali, kisah si kembar Pollock. Sebuah kisah nyata yang memaksa kita untuk merenung. Apakah kesadaran benar-benar bisa bertahan lebih lama dari raga kita? Setiap kisah yang hebat seringkali lahir dari sebuah kehilangan yang hebat pula. Dan perjalanan kita kali ini dimulai dari sebuah keluarga biasa di Inggris yang dunianya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tanggal 7 Mei 1957, sebuah mobil yang hilang kendali merenggut nyawa dua anak perempuan, Joanna yang berusia 11 tahun dan Jacqueline, 6 tahun. Di tengah lautan duka yang tak terbayangkan, ayah mereka, John Pollock, berpegang pada sebuah keyakinan yang mungkin terdengar tak lazim. Dia sangat percaya pada reinkarnasi, dan ia berdoa dengan sepenuh hatinya, memohon agar kedua putrinya diberi kesempatan untuk kembali. Doa yang dipanjatkan di tengah keputusan itu kan seringkali terasa seperti bisikan kosong ke alam hampa ya. Tapi bagi keluarga Pollock, semesta sepertinya menjawab, dan jawabannya datang dengan cara yang paling tidak terduga. Hanya setahun setelah tragedi itu, Florence Pollock, sang istri, melahirkan. Bukan cuma satu, tapi dua anak perempuan kembar identik, Gillian dan Jennifer. Bagi John, ini adalah jawaban doanya. Tapi bagi Florence yang lebih skeptis, ini adalah awal dari serangkaian keanehan yang akan menguji batas logikanya. Oke, dan disinilah segalanya mulai terasa sangat aneh. Dimulai dari bukti yang paling fisik. Salah satu anak kembar, Jennifer, lahir dengan dua tanda yang sangat spesifik. Satu tanda lahir di dahi, persis di tempat mendiang Jacqueline dulu punya bekas luka akibat jatuh. Dan satu lagi di pinggang, di lokasi yang sama persis dengan tanda lahir Jacqueline. Sebuah kebetulan fisik yang, ya, nyaris mustahil. Ketika si kembar ini mulai bisa bicara, misterinya jadi semakin dalam. Suatu hari, Florence mendengar Gillian berkata pada Jennifer dengan nada yang dingin dan menakutkan, seolah sedang mengingat kembali sebuah peristiwa yang seharusnya tidak pernah ia alami. Mereka masih balita loh, terlalu kecil untuk paham soal kematian, apalagi detail kecelakaan fatal. Dan keanehan ini nggak berhenti di situ. Satu persatu perilaku mereka seolah-olah menggemakan kehidupan kakak-kakak mereka. Saat diberi sekotak mainan lama, mereka membaginya dengan benar. Ini mainan Joanna, ini mainan Jacqueline, tanpa ragu sama sekali. Mereka punya ketakutan yang luar biasa terhadap mobil, seolah trauma itu hidup kembali. Mereka bahkan mengenali tempat-tempat di kota Hexham, kota yang mereka tinggalkan saat masih bayi. Sampai ke detail terkecil, seperti cara Jennifer menggenggam pensil, sama persis seperti Jacqueline. Kisah keluarga yang luar biasa seperti ini bisa saja kan cuma jadi cerita dari mulut ke mulut. Tapi kasus Pollock ini berbeda. Kisah mereka melampaui itu dan berhasil menarik perhatian seorang peneliti yang mendedikasikan hidupnya untuk menyelidiki hal-hal seperti ini dengan kacamata ilmiah. Kisah ini akhirnya sampai ke telinga Dr. Ian Stevenson. Dan Anda perlu tahu, beliau ini bukan pemburu hantu atau paranormal. Beliau adalah seorang psikiater, seorang profesor terhormat yang melihat ada sesuatu yang berharga untuk diteliti di sini. Tujuannya bukan untuk membuktikan reinkarnasi, tapi untuk mengumpulkan data. Data tentang sebuah fenomena yang sulit sekali dijelaskan. Metode yang dipakai Stevenson ini, wah benar-benar teliti. Dia nggak main-main. Dia akan mencatat semua klaim dari anak-anak itu sebelum ada verifikasi apapun. Dia akan mewawancarai setiap saksi, ayah, ibu, tetangga secara terpisah supaya cerita mereka tidak saling mempengaruhi. Dan kemudian, dia akan memeriksa silang setiap detailnya dengan catatan resmi seperti laporan otopsi atau akta kelahiran. Ini adalah upaya serius untuk menerapkan metode ilmiah pada sesuatu yang sangat personal dan misterius. Dan biar kita paham seberapa luas penelitian Stevenson, dia itu juga meneliti fenomena super langka lainnya seperti xenoglosi. Itu loh kondisi di mana seseorang tiba-tiba bisa berbicara bahasa yang tidak pernah ia pelajari sama sekali. Ini menunjukkan komitmennya untuk menjelajahi setiap sudut ingatan manusia yang tampaknya melawan semua penjelasan konvensional. Oke, tapi tentu saja setiap klaim yang luar biasa seperti ini juga butuh pengawasan yang luar biasa ketat. Kita harus adil kan? Kita harus bertanya, apakah ada penjelasan lain yang lebih membumi untuk semua keanehan dalam kasus si kembar Pollock? Jadi, coba kita pakai kacamata skeptis kita sejenak.
Bagaimana kalau jawaban dari teka-teki ini sebenarnya nggak ada di dunia metafisika, tapi ya di dalam kepala kita sendiri, di dalam ranah psikologi. Ada satu konsep kunci dalam psikologi yang perlu kita pahami di sini, namanya bias konfirmasi. Sederhananya begini, kita semua punya kecenderungan untuk mencari dan menafsirkan informasi yang cocok dengan apa yang sudah kita yakini. Dan sebaliknya, kita cenderung mengabaikan informasi yang bertentangan. Sekarang coba kita bayangkan posisi John Pollock, seorang ayah yang hancur, yang sangat-sangat ingin putri-putrinya kembali. Mungkinkah keyakinan kuatnya ini membuatnya, tanpa sadar, menafsirkan setiap perilaku normal anak-anaknya sebagai bukti reinkarnasi? Setiap ketakutan acak atau permainan imajinasi anak-anak bisa jadi terlihat supranatural kalau dilihat melalui lensa duka dan harapan yang begitu besar. Dan argumen skeptisnya nggak berhenti di situ aja. Ada beberapa kemungkinan lain. Misalnya, mungkinkah orang tuanya, tanpa sadar, mengarahkan cerita si kembar? Atau bagaimana dengan kriptomnesia? Sebuah fenomena di mana si kembar mungkin hanya mengulang detail-detail yang mereka dengar dari obrolan keluarga tanpa menyadarinya. Atau mungkin, yang paling masuk akal bagi sebagian orang, ini semua adalah konstruksi sosial. Sebuah narasi yang dibangun bersama oleh keluarga untuk mengatasi tragedi yang tak tertahankan. Jadi, di satu sisi kita punya narasi tentang jiwa yang kembali. Di sisi lain, kita punya studi kasus tentang bagaimana duka dan keyakinan bisa membentuk realitas kita. Di mana kebenarannya? Sebelum kita mengambil kesimpulan, ada satu data yang perlu Anda pertimbangkan. Dalam penelitian ekstensif Dr. Stephenson yang mencakup 895 kasus serupa, ia menemukan bahwa 35% subjeknya memiliki tanda lahir atau cacat lahir yang secara medis cocok dengan luka, seringkali luka fatal, dari orang yang mereka klaim di kehidupan sebelumnya. 35%. Itu bukan anomali statistik, itu adalah sebuah pola. Dan ini membawa kita kembali ke detail yang paling sulit untuk diabaikan, tanda lahir Jennifer. Ingat, Gillian dan Jennifer adalah kembar identik, cetak biru genetik mereka sama. Kalau tanda-tanda itu memang genetik, kenapa Gillian tidak memilikinya? Dan kalau bukan genetik, bagaimana bisa tanda-tanda itu muncul di lokasi yang persis sama dengan luka dan tanda lahir Jacqueline? Ini pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh penjelasan psikologis manapun. Pada akhirnya, mungkin kekuatan cerita ini bukanlah untuk memberi kita jawaban yang pasti ya. Seperti yang dikatakan aktor Will Sharp, ini adalah jenis cerita yang mengganggu rutinitas kita, yang memaksa kita untuk melihat keberadaan kita sendiri melalui lensa yang berbeda. Lensa yang penuh keajaiban dan misteri. Kasus ini jelas tidak membuktikan reinkarnasi secara mutlak, tapi ia meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar yang menggema. Jika ingatan, kepribadian, bahkan bekas luka fisik bisa melintasi batas kematian, lalu apa sebenarnya diri kita ini? Apakah kita hanya sekumpulan percikan listrik di otak atau sesuatu yang jauh lebih abadi?